Dua pertandingan melawan AS Roma dan Como disebut-sebut berpotensi mengubah perspektif masa depan Marcus Thuram. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Inter kini tidak lagi terlihat begitu berkeinginan untuk melepas penyerang asal Prancis tersebut. Manajemen klub disebut memiliki sejumlah alasan untuk lebih memilih mempertahankan Thuram ketimbang menjualnya, kecuali jika ada tawaran dengan nilai yang sangat besar. Thuram dinilai sebagai bagian penting dari sistem permainan yang terbukti efektif. Data menunjukkan bahwa lini serang Inter telah mencetak total 75 gol di Liga dengan rata-rata 2,35 gol per pertandingan. Selain itu, mencari penyerang dengan kualitas sebanding dinilai tidak mudah dan membutuhkan biaya besar. Dalam rencana manajemen bersama Kifu, juga terdapat kemungkinan perubahan formasi yang perlu didukung dengan perekrutan pemain baru. Dari anggaran yang tersedia, sekitar 15 juta euro akan dialokasikan untuk Akanji dengan klausul pembelian wajib jika tim berhasil meraih Scudetto. Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyebutkan kemungkinan perpanjangan kontrak Thuram mengingat masa baktinya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, evaluasi di lini depan kemungkinan akan lebih difokuskan pada Boni yang sempat terkendala masalah cedera, namun tetap dianggap memadai sebagai opsi penyerang keempat. Pergantian pemain setelah 45 menit dalam laga Como kontra Inter kembali memunculkan nama Alessandro Bastoni dalam pembahasan bursa transfer. Hal tersebut dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang menyoroti kesulitan yang dialami sang pemain sepanjang musim, terutama setelah insiden dalam laga Inter melawan Juventus bersama Kalulu. Dalam pertandingan di Stadion Sinigaglia, Kifu mengambil keputusan untuk menarik keluar Bastoni yang tampil kurang maksimal dan menggantikannya dengan Carlos Augusto. Keputusan tersebut terbukti efektif karena Inter mampu kembali menguasai jalannya pertandingan. Bastoni diketahui tengah mengalami sejumlah masalah fisik. Ia sebelumnya mengalami edema tulang pada tulang kering kiri saat derby Milan, lalu menerima benturan di pergelangan kaki dalam pertandingan melawan Roma. Selain itu, ia juga tampil tidak dalam kondisi terbaik saat membela tim nasional dalam 2 pertandingan, termasuk laga di Bosnia. Situasi ini disebut berpotensi membuka peluang kepindahannya ke Barcelona, yang masih terus menunjukkan minat. Inter dikabarkan mematok harga antara 70 hingga 80 juta euro, meski negosiasi disebut bisa dimulai dari kisaran 40 hingga 45 juta euro ditambah bonus. Meski demikian, pembicaraan lebih lanjut diperkirakan baru akan terjadi pada akhir Mei atau awal Juni. Christian Chivu semakin mendekati gelar juara Liga dalam musim debutnya sebagai pelatih tim profesional. Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport yang menyebut pencapaian tersebut sebagai sesuatu yang hampir belum pernah terjadi di Italia. Dalam catatan tersebut, hanya Fabio Capello yang pernah melalui jalur serupa, di mana Kifu juga pernah menjadi anak asuhnya. Keduanya diketahui memulai karir kepelatihan dari sektor tim muda dengan Capello di Milan. Selain itu, baik Kifu maupun Capello sama-sama sempat mendapatkan kesempatan singkat menangani tim utama sebelum menjalani musim penuh sejak awal. Capello pada musim 1986-87 sempat memimpin tim dalam 6 pertandingan menggantikan Lidholm sebelum kemudian meniti karir lebih lanjut hingga menjadi pelatih Milan dan langsung meraih gelar Liga. Bersama Inter, Kifu dinilai berhasil menghidupkan kembali tim yang sebelumnya mengalami kekecewaan pada musim lalu dan tidak banyak diprediksi menjadi dominan pada musim ini. Ia juga mampu melewati awal yang sulit dengan 2 kekalahan dalam 3 laga pertama, termasuk saat menghadapi Juventus, serta menghadapi sejumlah kendala cedera yang dialami Thuram, Dumfries, Calhanoglu, dan Lautaro. Dari segi taktik, Kifu disebut mampu mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam 2 pertandingan terakhir melawan Roma dan Como. Kemampuan tersebut termasuk dalam aspek psikologis diakui oleh para pemain dan telah beberapa kali disampaikan dalam beberapa bulan terakhir.
La Gazzetta dello Sport menyoroti data mencolok terkait performa Inter musim ini yang memimpin klasemen Serie A dengan keunggulan 9 poin atas Napoli di posisi kedua. Dalam 20 tahun terakhir, hanya 7 tim yang berhasil meraih gelar juara dengan status sebagai tim dengan lini serang terbaik. Inter telah mencatatkan 75 gol dalam 32 pertandingan, unggul 27 gol dari Napoli. Dalam 2 laga terakhir, tim ini mencetak 9 gol. Jumlah tersebut juga telah menyamai total gol yang dicetak pada musim 2009-2010 saat dilatih Mourinho ketika lini depan diperkuat Milito dengan 6 pertandingan tersisa. Catatan tersebut masih berada di bawah torehan tim asuhan Mancini pada 2007 dengan 80 gol, Wise pada 1930 dengan 85 gol, serta Conte pada 2021 dan Inzaghi pada 2024 yang masing-masing mencatatkan 89 gol. Sementara itu, Lautaro Martinez belum dapat memperkuat lini serang untuk saat ini. Namun, Thuram telah mencapai 2 digit gol setelah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara Calhanoglu mengoleksi 9 gol. Kontribusi gol juga datang dari sejumlah pemain lain, seperti Di Marco dan Esposito yang masing-masing mencetak 5 gol, diikuti Zielinski dan Boni dengan jumlah yang sama. Dumfries mencatatkan 3 gol, sedangkan Akanji, Bisek, Barella, dan Mkhitaryan masing-masing menyumbang 2 gol. Sementara itu, Sucic, Luis Henrique, Bastoni, dan Carlos Augusto masing-masing mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, terdapat 15 pemain Inter yang berhasil mencetak gol musim ini. Namun jumlah tersebut masih berada di bawah Como dengan 17 pemain, Juventus dengan 18 pemain, dan Napoli dengan 19 pemain yang turut berkontribusi mencetak gol. Nicolo Barella kembali menunjukkan performa impresif dengan memperpanjang catatan kontribusi golnya menjadi 4 pertandingan liga berturut-turut. Hal tersebut terjadi dalam laga di Stadion Sinigaglia, Como, saat ia memberikan umpan matang yang berujung gol Marcus Thuram untuk membawa Inter unggul sementara 1-2. Sebelumnya, Barella mencetak gol dalam kemenangan 5-2 atas Roma. Ia juga menyumbangkan assist dalam pertandingan melawan Atalanta dan Fiorentina untuk gol Francesco Pio Esposito. Dengan tambahan assist dalam laga terbaru tersebut, gelandang asal Sardinia itu kini telah mengoleksi 8 assist di liga musim ini. Catatan tersebut masih berada di bawah rekor pribadinya, yakni 12 assist yang ia bukukan pada musim 2021-2022. Perolehan 75 poin Inter musim ini sebagian besar ditentukan dari hasil melawan tim-tim yang tidak terlibat dalam perebutan gelar. Hal tersebut diungkapkan oleh Corriere dello Sport yang mencatat bahwa Nerazzurri hanya meraih 1 poin dari pertemuan melawan Napoli dan Milan, baik kandang maupun tandang. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan raihan tim asuhan Conte yang mengumpulkan 7 poin, serta tim asuhan Allegri yang meraih 5 poin dalam laga serupa. Meski demikian, Inter tetap menunjukkan konsistensi tinggi dengan mengoleksi 74 poin dari pertandingan melawan tim-tim di posisi keempat ke bawah. Napoli tercatat meraih 15 poin lebih sedikit dalam kategori tersebut, sementara Milan bahkan terpaut 20 poin. Dalam menghadapi 10 tim terbawah, Inter juga mencatat rata-rata 2,88 poin per pertandingan, menunjukkan dominasi mereka atas tim-tim di luar persaingan papan atas. Christian Cifu bersiap masuk dalam daftar pelatih yang berhasil memenangkan gelar Serie A sebelum usia 50 tahun. Hal ini dilaporkan oleh La Repubblica, yang menyebut bahwa jika Inter berhasil meraih Scudetto, pelatih tersebut akan mencatatkan rekor sebagai yang termuda sejak Antonio Conte. Conte sendiri meraih gelar pada usia 42 tahun saat memimpin Juventus pada 2012. Pencapaian Cifu dinilai semakin dekat seiring peluang Inter untuk menjadi juara yang kian terbuka. Dalam daftar pelatih yang berhasil menjadi juara Italia di usia 40-an, juga terdapat nama Massimiliano Allegri serta Roberto Mancini, mantan pelatih Inter yang meraih gelar saat melatih Nerazzurri.
Hakim olahraga Gerardo Mastrandea menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 2 pertandingan kepada Domenico Berardi, menyusul insiden yang terjadi di akhir babak pertama laga Genoa melawan Sassuolo. Dalam keterangannya, Berardi dinilai melakukan tindakan tidak sportif di terowongan menuju ruang ganti saat berusaha melakukan kontak fisik dengan pemain lawan dan mencekik pemain lain yang mencoba menghalangi. Selain itu, beberapa pemain dipastikan absen pada pertandingan berikutnya akibat skorsing, yaitu Mikael Elertson dari Genoa, Josh Doig dari Sassuolo, Morten Frenrup dari Genoa, Ismajli dari Torino, Malinovski dari Genoa, serta Petar Sucic dari Inter. Sementara itu, sejumlah pemain masuk dalam daftar akumulasi kartu, yakni Rafael Leao dari Milan, Charles De Ketelaere dari Atalanta, Thomas Christensen dari Udinese, Pedro dari Lazio, Idrissa Toure dari Pisa, Nicolas Valentini dari Hellas Verona, serta Manuel Akanji dari Inter. Dari kubu Inter, juga tercatat sanksi disiplin untuk beberapa pemain, yaitu Hakan Calhanoglu yang telah mengoleksi 7 kartu, Carlos Augusto 6 kartu, Francesco Acerbi 3 kartu, Piotr Zielinski 2 kartu, dan Ange Yohan Boni 1 kartu.